Say you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Zahroni, NIM 190211100049. Oke, di sini teman-teman, saya di sini akan menjadi moderator dari kelompok 3. Nah, tugasnya yaitu membantu menjelaskan, maksudnya dalam arti agar teman-teman mudah memahami apa yang kelompok 3 jelaskan gitu. Oke, langsung saja. Di sini saya nggak sendirian, saya ada 2 teman, yaitu Yuliana Dewi Sulis dan Rumzah. Di sini kalian nanti akan bertemu Yuliana Dewi Sulis sama Rumzah di part 2. Jadi nanti mohon disimak materinya dari part 1 sampai part 3 agar kalian paham materi yang kami jelaskan gitu. Untuk masalah materi suku bunga, di sini kami sudah mengambil poin-poin penting, yaitu kami nanti akan menjelaskan mengenai tentang pengertian suku bunga, terus kemudian teori suku bunga, terus ada lagi jenis-jenis suku bunga dan faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nanti ada tambahan-tambahan lagi yang lainnya, mohon nanti disimak baik-baik buat teman-teman agar nanti teman-teman paham materi yang kami jelaskan. Kalau teman-teman nggak paham, silahkan nanti tulis di kolom komentar di bawah dengan format nama, terus kemudian NIM, dan saya bertanya ini gini gitu. Jadi nggak usah malu-malu atau mungkin ragu. Kalau mau bertanya silahkan, insya Allah kami akan menanggapi pertanyaan Anda dengan jawaban yang sesuai gitu, insya Allah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Oke, terima kasih, langsung saja kita masuk di materi tentang suku bunga. Jadi pengertian suku bunga itu sudah kami definisikan, sudah kami sepakati bahwasanya suatu nilai tingkat atau harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Nah, investor itu apa sekarang? Nah, investor itu adalah orang yang berinvestasi. Investasi itu adalah pembelian barang yang tidak dapat dikonsumsi sekarang, namun dapat dikonsumsi di masa depan dan menghasilkan kekayaan. Nah, investasi itu ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, sekarang dari teman-teman sendiri mungkin mempunyai pengertian mengenai tentang suku bunga, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini bukan tantangan atau mungkin soal dari kami, bukan. Kami cuma saling membandingkan gitu. Jadi kita biar lebih tahu mengenai tentang suku bunga itu yang gimana. Silahkan teman-teman mendapat menurut teman-teman sendiri itu gimana pendapat mengenai tentang suku bunga. Jadi pengertian dari pemikiran dari kalian sendiri, suku bunga itu kayak gimana, jadi suku bunga pengertiannya kayak gini. Nah, itu silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Anda kurang jelas, ya silahkan. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tentang definisi suku bunga menurut para ahli. Jadi menurut para ahli, di sini kami sudah merangkum ada 6 para ahli. Yang pertama adalah Judiceno. Judiceno ini mengatakan bahwasanya suku bunga adalah penghasilan atau pendapatan dari orang-orang yang memberikan kelebihan uang atau surplus spending unit, dan uangnya itu hanya sementara. Uang tersebut hanya untuk menutupi kekurangannya. Nah, itu. Yang kedua di sini menurut para ahli yang bernama miskin. Nah, ini
bukan berarti orangnya miskin, emang namanya asli miskin gitu. Jadi suku bunga menurut miskin adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Nah, itu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah menurut Budiono. Siapa yang nggak kenal Budiono? Nah, jadi suku bunga menurut Budiono itu adalah harga dari penggunaan dana investasi. Nah, cukup simpel. Jadi harga dari penggunaan dana investasi. Selanjutnya untuk yang keempat itu dari Sunariah. Sunariah ini mendefinisikan bahwasanya suku bunga itu adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Yang kelima ini dari Brigham. Jadi Brigham di sini mendefinisikan bahwasanya suku bunga itu adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman. Serta keuntungan modal merupakan suatu hasil dari modal ekuitas. Oke, untuk yang terakhir ini dari Sukirno. Sukirno ini mendefinisikan mengenai tentang suku bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjami dari pihak lain. Nah, dari 6 dari para ahli tersebut, silahkan teman-teman kalau mungkin dari beberapa para ahli yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa, maksudnya kalau nggak paham silahkan kalian tanyakan saja dengan format nama terus kemudian NIM dan saya bertanya. Mungkin kata-katanya dari para ahli tersebut kurang jelas atau gimana, silahkan ditanyakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki part 2 yaitu mengenai tentang teori suku bunga, nanti akan dijelaskan oleh Yuliana Dewi Sulis. Nah, silahkan jangan lupa teman-teman tetap standby di tempat untuk menyaksikan kelanjutan. Nah, jadi yang paling penting tadi adalah pengertian suku bunga. Jadi kalau kalian mengartikan salah, jadi nanti sampai akhir part 3 pasti kalian salah. Jadi kalian harus berpikir benar-benar suku bunga itu apa. Jadi kan banyak orang yang mendefinisikan, dari para ahli juga tadi ada 6. Silahkan, menurut kalian yang paling cocok para ahli itu yang mana? Silahkan. Kalian bisa tulis di komentar juga. Saya suka menurut para ahli dari Budiono karena gini-gini. Silahkan, gak apa-apa. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.